Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Ramadhani dari kelas 12 IPA 2. Saya akan menjelaskan dan memberitahu tutorial tentang cara membuat es krim dengan menggunakan materi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada macamnya zat terlarut atau konsentrasi zat terlarut. Apabila suatu pelarut ditambah dengan sedikit zat pelarut, maka akan didapatkan sesuatu larutan yang mengalami penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, atau tekanan osmosis. Dalam pembuatan es krim ini, sifat koligatif yang dianalisis adalah penurunan titik beku. Nah, proses pembukuan sendiri adalah merapatnya partikel-partikel zat cair sehingga akan terjadi gaya tarik-menarik antar molekul zat cair yang sangat kuat dan akhirnya terbentuklah zat padat. Adanya zat terlarut akan mengakibatkan proses pergerakan molekul-molekul pelarut terhalang, sehingga diperlukan suhu yang lebih rendah untuk mendekatkan jarak antara molekul-molekul tadi agar terjadi proses pembekuan. Nah, tujuan dari praktik ini adalah untuk mengetahui proses pembuatan es putar dengan prinsip sifat koligatif larutan tadi, yaitu adalah penurunan titik beku. Nah, berikut ini adalah alat yang saya gunakan, yaitu ada baskom, ada kaleng bekas, lalu tutup kaleng, kemudian ada bor, dan sendok. Bahan-bahannya ada es batu, garam, dan susu. Step pertama, kita masukkan susu ke dalam kaleng bekas tadi. Kita pakai sedikit terlebih dahulu, kemudian kita tutup menggunakan kaleng. Nah, selanjutnya tinggal kita putar-putar aja seperti ini. Nah, ayo Om. Nggak apa-apa, ngobrol aja, nanti dimatiin suaranya.
Nah, ketika sudah jadi, susunya itu menempel di dinding-dinding kalengnya. Nah, berikut ini hasilnya. Jadi dia itu membeku menjadi kristal es krim. Nah, es memiliki suhu rata-rata di bawah 0 derajat Celcius dan pembuatan es krim ini terdapat penambahan garam krosok maksud saya. Jadi sehingga es mengalami peleburan tanpa adanya penambahan panas, dan air yang terbentuk dari proses peleburan tersebut juga akan memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, jadi itu sebabnya mengapa penambahan air garam dapat menurunkan titik lebur air, karena es dapat melebur di bawah titik lebur normalnya, yaitu 0 derajat. Nah, partikel garam merupakan pemicu peleburnya es. Di sisi lain, peleburan es memerlukan energi. Karena di sini kalor tidak disuplai dari luar, maka es menyerap kalor dari dirinya sendiri, sehingga suhunya menjadi jauh turun. Nah, sehingga es yang suhunya sangat dingin ini kemudian akan banyak menyerap kalor dari adonan es krim, sehingga adonan es krimnya tadi dapat membeku. Nah, kita berada dalam kesimpulan. Dalam praktikum ini, proses yang digunakan untuk membuat es krim atau es putar tadi adalah menggunakan penerapan sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, proses tersebut dimulai dengan adonan es krim yang ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Nah, kalian perhatiin gak sih, tadi kita menggunakan logam. Nah, logam ini tuh juga mudah untuk menyerap dingin. Jadi, es atau susu yang kita taruh di dalam logam tadi sambil diputar itu memudahkan kalornya untuk menyerap dari es dari susunya tersebut. Jadi, esnya ini jadi lebih mudah untuk membeku. Lalu, karena sambil diputar, hal itu mengakibatkan adonan es krim dapat membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Jadi ketika es dicampur dengan garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Nah, di samping itu, hal tadi bisa terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke es batu, air, dan garam. Jadi itulah sebabnya mengapa es ini dapat membeku dalam waktu yang singkat. Sedangkan es yang kita taruh di dalam lemari es membutuhkan waktu yang lebih lama. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.